Puluhan ribu warga Ukraina berbondong-bondong meninggalkan negaranya menuju ke perbatasan negara tetangga untuk menghindari gempuran militer Rusia. Warga Ukraina melintasi perbatasan Polandia dan Moldova. Relawan dan kerabat mereka berkumpul di perbatasan Medica Polandia untuk menyambut mereka. Banyak warga di Polandia menawarkan transportasi gratis ke kota-kota lain di negara tetangga. Tak hanya melintasi perbatasan dengan kendaraan, ribuan warga Ukraina juga meninggalkan Ukraina dengan menggunakan kereta. Keluarga ini berniat keluar dari negaranya menuju negara tetangga Polandia. Namun sayang, banyak anggota keluarga mereka harus berpisah di titik perbatasan negara karena pemerintah Ukraina melarang pria berusia 18 tahun hingga 60 tahun untuk meninggalkan Ukraina. Pria dewasa diwajibkan tetap tinggal di Ukraina untuk membela negara. Banyak yang sedih dan bingung karena dirinya harus pergi dan suaminya harus tetap tinggal. Тяжело, конечно, очень тяжело. С одной стороны, хорошо, что мы уже в безопасности с дочкой, а с другой стороны, очень тяжело быть на расстоянии. Hingga kini militer Rusia terus menggempur wilayah Ukraina. Sebagian warga Ukraina memilih meninggalkan negaranya melalui perbatasan. Namun sebagian lain mencoba bertahan, mengungsi di ruang bawah tanah, bahkan memilih stasiun kereta bawah tanah untuk menghindari serangan militer Rusia. Bagaimana dengan kondisi terkini di Ukraina? Lebih lengkap kita terhubung dengan warga negara Indonesia di Ukraina, Beni Sitanggang. Selamat sore waktu Indonesia, Bang Beni. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Boleh diinformasikan terlebih dahulu, saat ini Anda tinggal di daerah mana? Kita ada di Ternopil, kira-kira jarak dari Kiev itu 4 jam lah kalau naik mobil, 4,5 jam. 4,5 jam melalui jalur darat. Dari situasi ataupun tempat Anda tinggal, apakah lokasi ini juga diserang oleh militer Rusia? Lokasi tempat kami sejauh ini masih aman, walaupun beberapa kali ada peringatan malam hari, karena seperti tadi malam dan kemarin juga aku harus standby, jadi jam 1 sampai jam 5 aku harus tetap bangun untuk mendengar alarm, karena ada beberapa kali ada alarm kita harus bangun. Itu kalau alarmnya udah berbunyi, itu tandanya waspada akan serangan udara, jadi kita harus bergegas pergi ke bunker untuk bersembunyi. Ya, kita tahu banyak warga negara Ukraina yang khawatir dan saat ini beberapa di antaranya sudah berupaya untuk meninggalkan Ukraina ke tempat yang lebih aman. Dari pantauan Anda, warga Ukraina yang berada di Ternopil, itu situasinya bagaimana? Apakah tetap berada di rumah mereka atau sudah mulai mengungsi? Kalau di sekitaran kami aku lihat masih banyak orang, tapi untuk di Ternopil ini termasuk kota besar juga, karena kita itu region ya kalau bahasa Inggrisnya, oblast. Jadi sepertinya udah ada juga yang keluar dari sini ataupun pergi ke perbatasan karena kita dekat ke Lviv, kota Lviv, dan Lviv ini dekat ke Poland. Jadi ke Poland itu dekat. Mereka banyak udah pergi ke perbatasan. Tapi sejauh ini aku lihat di sekitaran kami ini masih banyak orang di luar dan toko-toko juga masih buka. Untuk logistik sendiri aman, Bang Beni? Untuk logistik di sini masih aman walaupun sempat ada panic buying ya. Bang Beni, saya mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri bahwa saat ini pihak KBRI sudah mulai menyiapkan berbagai upaya untuk evakuasi WNI. Apakah Anda akan memilih opsi tersebut untuk meninggalkan Ukraina? Ya, kalau untuk itu opsinya buat aku sekarang ini berat ya, karena kondisi sekarang istriku sedang hamil 9 bulan dan untuk ikut evakuasi ataupun ke tempat safe bersama KBRI itu berisiko buat aku, karena sewaktu-waktu istri bisa melahirkan. Jadi aku memilih untuk saat ini stay di Ukraina bersama istri dan keluarga. Saya tahu dengan kondisi istri yang sedang hamil besar pasti akan jauh lebih mengkhawatirkan.
apakah Anda melihat situasi ini, sekiranya ada rencana apa yang akan Anda lakukan dalam beberapa hari ke depan? Rencana beberapa hari ke depan, kalau memang udah tidak memungkinkan lagi atau memang udah sampai ke kita ada rencana bakalan pergi ke Poland, atau aku jadinya ikut istri, jadi nggak melalui KBRI ya. Tapi melalui KBRI bisa. KBRI selalu support kita warga negara Indonesia di sini dan memberikan kita informasi-informasi update. Mungkin aku bakalan ikut istri karena ada apa sih istilahnya, change ya. Karena dia kalau dia refugee dari Ukraina, beberapa negara Eropa menerima. Jadi aku bakalan ikut dia karena kita... Ya, mohon maaf, tapi sebelumnya kalau istri warga negara Ukraina, betul seperti itu ya Bang Beni ya? Ya betul, warga negara Ukraina. Kalau untuk jalur darat sendiri dari lokasi Anda tinggal ini, Anda menyebutkan bahwa dekat ke Lviv dan lebih dekat ke Polandia. Jalurnya sendiri apakah terbilang aman? Kalau jalurnya terbilang aman ya, sejauh ini orang yang ke sana dari sini memakan waktu 2 jam ya, kalau supir kayak Metro Mini bisa lah 1 jam, 1,5 jam. Jadi jaraknya ke sana dekat, dari Lviv juga 1 jam, 1,5 jam. Tapi Dan itu terbuka itu untuk siapapun ya Bang Beni? Terbuka untuk siapapun. Yang paling penting ada paspor, ada dokumen, itu aja. Jadi nggak ada visa, nggak perlu, karena ini udah kan darurat jadinya. Jadi kita tinggal modal paspor udah bisa pergi ke perbatasan, dikasih lewat dan kita akan dijemput di sana. Oke, sejumlah negara-negara di Eropa juga memberikan support dan dukungannya untuk menerima warga Ukraina ataupun warga lain yang saat ini berada di Ukraina untuk mengungsi. Tapi dari pantauan Anda, ini kan istri sedang hamil besar dan Anda setidaknya harus menyiapkan berbagai macam pilihan agar bisa secepatnya pergi dari Ukraina. Jalur ini apakah dijaga oleh tentara Rusia? Enggak, sejauh ini jalurnya aman ya. Dari beberapa orang ataupun teman kita ada orang Ukraina yang udah melewati jalur ini, mereka bilang jalurnya aman. Masalahnya cuman traffic, macetnya, karena macetnya panjang karena orang banyak yang mau masuk ke negara tersebut. Untuk fasilitas umum sendiri saat ini masih aktif atau masih berjalan atau sudah ditutup? Kalau di kota kami fasilitas umum untuk transportasi umum istilahnya itu masih bisa berjalan seperti biasa, taksi. Kalau kantor, beberapa kantor, sekolah kayaknya udah nggak lagi. Tapi kalau di kota lain itu udah kebanyakan tutup ya semuanya, yang terkena dampak dari pengeboman. Karena beberapa temanku menginformasikan daerah mereka masih sering terdengar pengeboman di setiap titik kota. Baik, tentunya kita harapkan semuanya dalam kondisi baik-baik, khususnya untuk teman-teman kita semua warga negara Indonesia di Ukraina. Tetap semangat Bang Beni dan jaga kondisi Anda dan juga istri. Terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Beni Sitanggang, warga negara Indonesia di Ukraina.